Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada episode kali ini kita akan ngebahas bagaimana cara menampilkan data melalui Ajax ya. Jadi sebelum kita menampilkan data, saya ingin jelaskan dulu struktur dari tabel kurikulum detail. Nah, jadi saya sudah buat sebuah tabel baru namanya tabel kurikulum detail. Fieldnya ID kurikulum detail ini sebagai primary key-nya. Yang kedua ada ID kurikulum, ini yang mengacu dia ke kurikulum yang mana. Dia berrelasi ke tabel kurikulum ya. Terus ada kode mapel, dia berrelasi ke tabel mapel, ada kode jurusan, dia berrelasi ke tabel jurusan, dan ada kelas ya. Sebagai terakhir, kenapa ada kode jurusan di sini? Karena di aplikasi yang kita buat itu kan satu sekolah bisa mempunyai banyak jurusan ya. Katakanlah SMK dia punya banyak jurusan. Kalau SMP yang nggak ada jurusan sama kayak SD. Tapi kalau SMA kan ada IPA, ada IPS. Nah seperti itu. Jadi nanti kita bisa ketahuan nih, ini kurikulum untuk IPA ya, atau kurikulum untuk teknik informatika seperti itu. Makanya kita perlu kode jurusan di sini. Jadi kalau misalnya sekarang kita insert data ya, kita insert data ID kurikulum, kode mapel. Nah, mungkin Anda penasaran kenapa sih saya muncul seperti ini, Anda tidak mungkin ya. Nah, saya muncul seperti ini karena saya sudah set relasinya. Jadi kalau di tabel kurikulum detail ini, Anda klik structure, lalu Anda pilih yang relation view ya. Nah, di sini kita bisa set nih, misalnya field ID kurikulum, dia berrelasi ke tabel apa? Dalam hal ini tabel kurikulum, lalu fieldnya apa? Begitu juga dengan mapel, begitu juga dengan jurusan. Dia berrelasi ke tabel jurusan, dan fieldnya adalah kode jurusan seperti itu. Yang muncul di sini nanti hanya primary key-nya saja biasanya ke tabel masternya. Nah, kalau misalnya sudah, klik save. Lalu ketika kita klik insert, nah datanya muncul. Misalnya ID kurikulumnya 1, kode mapelnya bahasa Indonesia, kode jurusannya RPL, lalu kelasnya kelas 3 misalnya ya. Saya klik go. Nah, seperti ini. Sekarang datanya sudah ada, nanti tinggal kita buat query-nya. Oke, kita buat perintah Ajax-nya dulu ya untuk memanggil data. Nah, untuk memanggil data, kita bisa menggunakan script dari si jQuery untuk ngecek apakah dokumennya sudah siap atau belum. Nah, scriptnya bisa seperti ini. Menggunakan dokumen ready ya untuk mengecekkan. Jadi maksud dari script ini adalah apabila dokumennya sudah siap, maksudnya halamannya sudah selesai di load, maka dia akan memunculkan alert yang berisi pesan OK. Seperti ini. Oke, kalau saya refresh sekarang, tuh muncul seperti ini. Nah, setelah itu baru kita buat function ya, function JavaScript untuk menampilkan data. Script type text JavaScript. Oke, kita buat sebuah function baru. Function dengan nama load data. Load data. Nah, seperti ini. Load data, kita akan membuat fungsi Ajax-nya di sini. Jadi perintahnya sangat gampang. Ajax ya. Lalu kita buat bloknya, dan sekarang parameternya, tipenya mau tipe apa? Kita menggunakan tipe get misalnya. Kita menggunakan tipe get. Nanti selain tipe get ada tipe post ya. Lalu URL-nya kemana? Kita perlu buat dulu URL-nya, misalnya di kurikulum ya. Kita buat function tadi kan load mapel kurikulum ya. Jadi kita buat di sini function kurikulum detail misalnya. Function kurikulum detail. Data kurikulum detail ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan ngambil data dari sini. Jadi URL-nya nanti akan jadi seperti ini. Kita copy. Nah, nanti URL-nya akan jadi seperti ini. Yang penting kan sebenarnya sampai sini.
karena di sininya kita bisa menggunakan base URL echo base URL. Nah, seperti ini. Nah, parameter ketiga adalah datanya mau dikirim apa. Kita kosongkan aja dulu. Nah, yang terakhir baru kalau misalnya sukses maunya seperti apa. Ya, kalau mau sukses maunya seperti apa. Nah, kita buat anonymous function. Kita buat anonymous function yang berisinya nanti akan menampilkan string HTML, ya. Jadi di sini selektornya apa? Kebetulan kita belum buat selektornya di atas. Selektornya tabel misalnya, ya. Selektor ID table HTML. Nah, seperti ini. Lalu kita buat div ID table. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba kita refresh. Oke, ya. Nah, nanti begitu dokumen ini selesai di load, kita bisa langsung panggil fungsi ini. Jadi sini kita bisa langsung panggil load data. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang baru kita perbaiki yang untuk di controllernya, ya. Mana tadi? Kurikulum. Nah, ini dia. Kurikulum. Oke. Echo tr td. Nah, di sini ada berapa kolom, ya? 1 2 3 kolom. Nah, seperti ini. Sekarang kalau misalnya kita refresh atau seluruh tabelnya aja ya, biar aman. Nah, jadi di sini kita kopikan saja. Nah, oke. Nggak perlu pakai ID, nggak apa-apa sih. Cuman kelas aja yang kita perlukan. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita save dan sekarang kalau kita refresh, ya, ini kita bisa hapus saja. Ini yang list mana nih? Bukan ini, tapi list yang detail ya maksudnya ya. Nah, detail di sini. Ingat selektornya tabel ya, selektornya tabel. Jadi sekarang yang ini kita nggak perlu lagi. Nah, simpan gini saja. Kalau sudah kita refresh. Oke, wah sepertinya ada yang salah ini. Salahnya kita coba lihat di detail di sini. Yang salah itu ada di masalahnya itu karena nggak ketemu kontrolnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, di aspek element di bagian tab network. Nah, ketika kita refresh di sini dia akan melakukan request untuk pemanggilan kurikulum detail ya. Muncul error karena di sini tidak ada index.php ketika dipanggil, jadi error. Jadi seharusnya ada index.php di sini ya. Nah, baru dia muncul. Jadi solusinya di detail kita tambahkan index.php di sini.
index.php. Nah, seperti ini. Kita save. Sekarang baru kita coba refresh lagi. Nah, sekarang baru kita coba cek. Nggak muncul karena selektornya ini tabel ya, sedangkan ini table, seharusnya table sama. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba refresh, lalu kita refresh. Nah, udah muncul ya. Sekarang sudah muncul dia. Jadi tinggal kita set datanya saja sekarang. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita buat dulu query-nya nih. Query untuk data ini. Oke, query-nya itu kita akan menggunakan beberapa tabel ya. Kita akan menggunakan beberapa tabel di sini. Yang pertama, tabel kurikulum detail KD kurikulum detail. Terus di tabel ini kita akan menggunakan tabel kurikulum ya. TBL kurikulum as TK. Terus ada tabel mapel dan tabel jurusan. TBL mapel dan TBL jurusan as TJ. Lalu tabel mapel as TM ya. Nah, baru kita set relasinya di sini. KD kurikulum detail, kurikulum ya, kode kurikulum atau tabel kurikulum. ID kurikulum ya. ID kurikulum sama dengan TK ID kurikulum N. Nah, terus KD kode mapel sama dengan kode mapel TM kode mapel N. KD kode jurusan sama dengan TJ kode jurusan. Nah, baru kita pilih field yang ingin tampilkan apa saja. Misalnya dari tabel mapel ya. Dari tabel mapel berarti mapel TM kode mapel TM nama mapel. Lalu dari tabel kurikulum detail kita tampilkan kelas ya, seperti ini. Kalau sudah kita klik go. Wah, ada error katanya. T nama mapel nggak ada katanya. T nama mapel. TM seharusnya ya. Oke, kita klik go. Nah, muncul dia. Bahasa Indonesia ya. Kodenya, kode mapelnya bahasa Indonesia, nama mapelnya bahasa Indonesia, diajarkan di kelas 3. Satu lagi jurusan kayaknya belum ada nih. Jurusan berarti dari tabel TJ ya. TJ nama jurusan. Nah, seperti ini. Lalu kita klik go. TJ ya seharusnya. Nama jurusan India, TJ, lalu klik go. Nah, muncul datanya. Nah, seperti ini. Kita copy. Lalu kita pastekan di controller ya. Nah, SQL sama dengan. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Data mapel atau kurikulum sama dengan this dbget this db query SQL seperti ini pakai result ya. Lalu baru kita lakukan for each untuk menampilkan datanya. For each kurikulum as row,
lalu kita echo kolom-kolomnya, tr ya, td. Oke, ada nama kurikulum. Nanti akan kita tampilkan itu nomor, nama kurikulum nggak perlu, kode mapel ya, kode mata pelajarannya apa, nama mata pelajaran, dan nanti di sini dia diajarkan di kelas berapa. Jadi ada kelas di sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Oke, ini bersatu, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kolom pertama untuk nomor ya. Jadi kita buat variabel dulu, nomor sama dengan 1. Nomor sama dengan 1. Terus di sini nomor plus. Nah, di sini kolom untuk nomor. Oke, kolom kedua kita akan gunakan untuk kode mapel ya. Jadi $row kode mapel. Lalu selanjutnya, seharusnya bukan di sini, tapi di sini. Selanjutnya nama mapel, dan di sini kelas. Dan di sini kelas. Ya, kalau sudah simpan, sekarang kita coba refresh. Wah, kode kelas nggak ada. Seharusnya kelas saja ya. Oke, kita simpan. Sekarang kita refresh. Nah, oke, datanya sudah muncul ya. Datanya sudah muncul sekarang. Bahasa Indonesia kelas 3. Saya akan coba insert satu lagi. Misalnya di kurikulumnya tetap 1, kode mapilnya TIK, kode jurusannya RPL. Tadi RPL ya. Oh ya, RPL. Lalu diajarkan di kelas 2 misalnya. Klik go. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah ya, udah ada kelas 3, kelas 2, kode mapelnya udah ada. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sampai tahap ini kita sudah berhasil menampilkan data ya. Kita sudah berhasil menampilkan datanya dengan Ajax. Saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.